Kak Sherly, gimana cara agar ada rasa tanggung jawab terhadap sesuatu? Teman-teman, Sherly teringat dengan perkataan salah seorang mentor, kurang lebih kayak begini. Share, cara terbaik untuk mendewasakan diri atau seseorang adalah lekatkan diri dengan tanggung jawab. Beri dia tanggung jawab. Terus dari situ akhirnya Sherly mikir, teman-teman, kalau konteksnya adalah untuk diri sendiri, mungkin kita yang sudah punya kesadaran bisa memaksa diri untuk mengambil tindakan dan merasa punya tanggung jawab. Tapi gimana kalau konteksnya ada pada orang lain yang itu ada di luar kontrol kita? Dengan tim misalnya, kawan organisasi atau komunitas, dengan pasangan, atau bahkan membangun rasa tanggung jawab pada anak. Akhirnya saya coba untuk menyederhanakan 3 cara membangun rasa tanggung jawab yang konteksnya itu di luar diri kita sendiri ya teman-teman. Sekali lagi belum tentu bisa di copy paste 100%, tapi di Sherly dan setidaknya di lingkungan Sherly agaknya tingkat keberhasilannya di atas 70%. Yang pertama, libatkan secara langsung. Teman-teman punya project, libatkan kawan kita. Kasih dia deskripsi job desk yang jelas, gak ngatung, gak abu-abu, dan yang paling penting, kasih alasan dan gambaran kenapa posisi serta job desk yang dia pegang itu sangat penting. Yang kedua, beri kepercayaan dan perasaan dibutuhkan. Karena kecenderungannya kita akan merasa punya keharusan melakukan sesuatu ketika kita diandalkan, teman-teman. Ada rasa dibutuhkan di sana. Kehadiran, performa, solusi yang kita tawarkan, dan yang kita lakukan itu dihargai oleh orang lain. Biasanya tanggung jawab dan inisiatif itu akan tumbuh lebih besar lagi. Bahkan bonusnya, performa terbaik akan muncul dari kawan kita. Dan yang ketiga sekaligus terakhir, tanggung jawab itu kan adalah karakter ya teman-teman. Dan karakter itu nggak dibentuk dalam sehari. Dia terbentuk dari kebiasaan atau habit yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi kalau seseorang tanggung jawabnya belum muncul, mari tidak menghakimi atau menjudge-nya secara brutal dan terus-menerus. Karena bisa jadi lingkungan yang akhirnya secara tidak langsung membentuknya menjadi seperti itu. Bagi laki-laki, mungkin ada perempuan yang terlalu dominan mengaturnya. Sehingga sisi-sisi kelaki-lakiannya nggak keluar secara maksimal. Di organisasi contohnya, nggak ada aturan job desk yang jelas, jadi selalu ada si paling bisa diandalkan di segala situasi yang akan mengurusi semuanya. Atau bagi anak-anak kita, ada begitu banyak keputusan penting tentang mereka yang mereka tidak dilibatkan secara langsung dalam prosesnya. Yang semua itu akhirnya mengarah pada sifat bodoh amatan, tidak inisiatif, dan kurang rasa tanggung jawab. Kalau kita pengen membangun karakter tanggung jawab pada diri seorang anak, maka mari cek lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Namun, di usia tertentu dalam hidup, itu tentu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin sebagian kita lahir dan besar di tengah keluarga yang mendidik kita menjadi orang yang mungkin kurang bertanggung jawab. Tapi tetap di usia tertentu dalam hidup, itu jelas menjadi tanggung jawab kita untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Caranya gimana? Berdamai, memaafkan dulu yang di masa lalu, mulai kebiasaan-kebiasaan positif kecil, berani mengkalkulasi resiko, dan membuat keputusan dengan rasional, konsekuen dengan keputusan yang sudah diambil. Well, mungkin mudah untuk diucap dan terdengar klise untuk didengar teman-teman. Tapi sebetulnya ya memang demikian prinsipnya. Butuh waktu, butuh effort, butuh circle, dan butuh konsistensi yang tinggi. Cepat atau lambat, karakter tanggung jawab itu akan tumbuh dengan sendirinya. Semoga membantu.